Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda amma ba'du. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkat limpahan rahmat dan inayahnya. Maka pada kesempatan pagi ini, kajian yang selama ini sudah bisa kita laksanakan dapat kita teruskan kembali. Mudah-mudahan dengan selalu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya itu senantiasa akan bisa mendatangkan kemanfaatan untuk kita, sehingga segala apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat hendaknya kita laksanakan dengan baik di dalam kehidupan kita ini, sehingga apa yang kita lakukan semuanya itu senantiasa akan bisa dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah yang mana balasannya nanti dapat kita rasakan sewaktu kita sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, kemarin sudah saya sampaikan sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Yasin, Al-Quran surat Yasin, ayat yang ke-13. Pada kesempatan pagi ini yang akan saya sampaikan juga sebuah ayat pendek ayatnya, dan terdapat pula di dalam Al-Quran surat Yasin. Ayatnya adalah ayat yang ke-68. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Dan barang siapa yang kami berikan umur panjang kepadanya, tentu kami kembalikan dia di dalam awal kejadiannya. Afala ya'qilun, apakah mereka semuanya tidak berpikir? Jamaah yang berbahagia, manusia ini diciptakan oleh Allah pada asalnya adalah dalam keadaan lemah. Pada asalnya adalah dalam keadaan lemah.
pada waktu itu keadaan kita belum seperti apa yang sekarang kita rasakan. Organ-organ tubuh kita semuanya itu fungsinya masih terbatas. Di dalam Al-Quran surat Rum, surat Rum itu surat yang ke-30, ayat yang ke-54. Di situ Allah menyampaikan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang menciptakan kamu semuanya itu dari keadaan lemah. Pada waktu itu keadaan kita lemah. Sedikit demi sedikit kita semuanya ini lantas mempunyai kekuatan. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah menjadikan sesudah dalam keadaan lemah tersebut kita semuanya ini dijadikan mempunyai kekuatan. Tetapi sesudah kekuatan kita miliki, maka berangsur-angsur kekuatan itu akan turun kembali, sehingga yang tadinya kita ini kuat sekarang kembali kepada lemah lagi. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa saibah. Kemudian Allah menjadikan sesudah kuat tersebut sekarang menjadi lemah, wasaibah, dan tua. Jamaah yang berbahagia, ini adalah merupakan sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya yang tadinya kita ini lemah menjadi kuat, sekarang kembali lagi menjadi lemah. Bahkan pada waktu itu kita ini kembali menjadi tua. Jamaah yang berbahagia, kalau sudah dalam keadaan begini, berarti sebagaimana tadi disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Yasin, nunakisu fil khalqi, kami balikkan dia di dalam kejadiannya, dibalikkan oleh Allah. Di mana keadaan yang begini kadang-kadang kita semuanya ini tidak menyadarinya. Oleh karena itu, permintaan yang sering kita ucapkan adalah bagaimana agar supaya kita ini dikaruniai umur panjang. Dikaruniai umur panjang. Padahal apabila Allah sudah memberikan kepada kita ini umur panjang, berarti keadaan kita ini akan menjadi lemah kembali. Ini yang tidak kita sadari. Jamaah yang berbahagia, apabila kita diberi oleh Allah umur panjang, sudah barang tentu kita semuanya ini akan sakit. Di waktu kita sakit, kita semuanya ini pasti berusaha bagaimana agar supaya bisa sembuh. Untuk bisa menjadi sembuh, banyak biaya
yang kita butuhkan. Padahal kita ini rata-rata senang umur panjang. Saya sendiri juga begitu. Apalagi apabila di dalam umur panjang itu kita bisa menggunakannya untuk hal-hal yang sekiranya dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yaitu orang yang bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lain. Jamaah yang berbahagia, kalau sudah keadaan kita ini menjadi begitu, bahwa sesungguhnya orang yang dipanjangkan umurnya akan dikembalikan oleh Allah seperti awal kejadiannya, berarti semua apa yang akan kita alami, apa yang akan kita rasakan, itu adalah bisa menjadi berkurang. Kalau sudah begitu, ada suatu hal yang tidak boleh menjadi berkurang, meskipun kita ini mempunyai umur yang panjang. Yang tidak boleh berkurang tersebut adalah ketaatan kita kepada Allah. Apabila umur kita ini menjadi panjang, kita harus bisa menjadi orang yang semakin taat kepada Allah. Oleh karena itu, Nabi menyampaikan, khairun nas man tala umruhu wa khasuna amaluhu, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya, wa khasuna amaluhu, dan bagus perbuatannya. Jamaah yang berbahagia, ayat ini disudahi oleh Allah, ditutup oleh Allah dengan menggunakan sebuah pertanyaan, afala ya'qilun, apakah mereka semuanya tidak berpikir? Berarti dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita ini, kita semuanya ini harus selalu memikirkan. Kita semuanya ini harus selalu memikirkan bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini semakin lama apa-apa itu semakin berkurang. Semakin lama apa-apa itu semakin menjadi berkurang, tidak seperti dalam keadaannya yang pertama kali. Yang tidak boleh berkurang itu adalah ketaatan kita kepada Allah ini. Ini harus menjadi pemikiran kita semuanya. Bagaimana meskipun usia kita ini bertambah, semangat untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah itu harus tetap dapat kita miliki. Kita masih tetap untuk bersemangat.
tidak boleh kendur dengan panjangnya usia yang kita miliki. Jamaah semuanya yang berbahagia, banyak hal-hal yang disampaikan oleh Allah yang terdapat di dalam Al-Quran surat Yasin ini. Oleh karena itu, ada suatu kejadian yang pernah dilakukan oleh Bapak Kyai Haji A.R. Fakhruddin. Sewaktu Pak A.R. ini di Benum itu ditugaskan di luar daerah. Pak A.R. tamat mu'alimin, terus ditugaskan di luar daerah. Sekarang mu'alimin itu apabila mengadakan praktek dakwah, tidak hanya praktek dakwah itu dilaksanakan di Indonesia, sampai ke Thailand, sampai ke luar negeri. Jamaah yang berbahagia, Pak A.R. di Benum di Palembang. Pak A.R. di Benum di Palembang. Tokoh yang ada di Palembang tersebut mendengar bahwa sesungguhnya ada mubalek Muhammadiyah yang ditugaskan di Palembang. Lah tokoh ini mempunyai perasaan tidak senang terhadap Pak A.R. Oleh karena itu dia ini bersikap acuh terhadap Pak A.R. itu acuh. Tapi meskipun begitu, oleh Pak A.R. dibalas dengan sikap yang baik. Memang perintah yang ada di dalam agama begitu. Jangan sampai ketidakbaikan itu dibalas dengan ketidakbaikan. Ketidakbaikan itu diusahakan agar supaya dibalas dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang lebih bagus. Ahsan, lebih bagus. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Maka apabila selama ini timbul sikap seolah-olah ada permusuhan, lantas timbul persahabatan yang erat. Padahal kita kadang-kadang tidak bisa melaksanakan hal yang seperti itu. Oh kenaan, wong dhek jahat mbek aku kok tak bales apik. Itu kita. Tetapi kata Allah, diusahakan untuk bisa dibalas dengan yang baik. Setiap mau berangkat mengajar, Pak R ini mengajar di sekolah Muhammadiyah Palembang, lewat rumahnya tokoh tersebut. Ya, yang pertama menyapa itu Pak AR. Meskipun kadang-kadang disapa itu tidak mau menjawab dengan baik. Salam saja jawabnya terpaksa. Pak AR mengucapkan salam, jawaban yang disampaikan itu terpaksa. Terus begitu. Setiap pagi salam.
Akhirnya karena sikap dari Pak AR ini baik, hatinya orang tersebut agak luluh. Hatinya orang tersebut agak luluh. Dia menyampaikan undangan kepada Pak AR, Pak, di rumah saya itu setiap malam Jumat ada yasinan, yasin, ada yasinan. Saya harapkan agar supaya Bapak berkenan datang di acara tersebut. Bagaimana Bapak sanggup datang apa tidak? Pak AR menjawab, insya Allah. Undangan tersebut kurang dua hari, Pak AR ini tidak bisa tidur. Dia memikirkan, apabila nanti saya sudah datang di acara tersebut, kira-kira yang akan terjadi itu bagaimana? Jangan-jangan nantinya saya malah diajak yasinan. Saya disuruh untuk memimpin yasinan. Sudah hari H undangan itu datang. Karena Pak AR sudah menyanggupi, Pak AR datang. Sewaktu Pak AR ini datang, acara dimulai. Lantas tokoh tersebut menyampaikan, Bapak-bapak, pada acara kita malam hari ini ada orang baru yang datang. Orang ini adalah begini, disampaikan. Bagaimana? Apakah bapak-bapak setuju jika sekiranya acara yasinan ini dipimpin oleh tamu kehormatan kita ini? Setuju apa tidak? Semuanya menjawab setuju. Nah, karena sudah disetujui yasinan itu dipimpin oleh Pak AR, sekarang Pak AR berpikir, bagaimana ini? Saya tidak biasa yasinan, sekarang diminta untuk memimpin yasinan. Dipikir, akhirnya Pak AR menyampaikan, Bapak-bapak, selama ini surat Yasin itu sudah bapak-bapak baca. Bahkan dari antara bapak-bapak ini sudah banyak yang hafal. Sekarang saya usulkan, bagaimana kira-kira apabila Yasin ini tidak kita baca sebagaimana biasanya, tetapi kita artikan, kita pelajari apa yang menjadi isi daripada surat Yasin tersebut. Kira-kira apabila kita melakukan begitu, setuju ataukah tidak? Setuju katanya. Semuanya menjawab setuju. Karena semuanya setuju, maka dari awal akhirnya Al-Quran surat Yasin itu ditafsirkan oleh Pak AR.
orang tertarik tokoh yang tadinya acuh kepada Pak AR sekarang mengikuti Pak AR, bahkan menyokong terhadap apa yang dilakukan oleh Pak AR. Berarti betul kan, kalau ada rasa tidak enak terus timbul persahabatan yang erat. Makanya ketidakbaikan itu jangan dibalas dengan ketidakbaikan, dibalas dengan kebaikan. Nah, ini kadang-kadang yang kita ini tidak bisa melaksanakannya karena menuruti emosi yang ada di dalam hati kita. Jamaah yang berbahagia ini sebagian daripada ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam surat Yasin, yang apabila diperhatikan banyak sekali hal-hal, tidak banyak, semuanya akan bisa bernilai positif untuk kita semuanya. Dengan begitu kita semuanya ini akan selalu terdorong untuk bisa memanfaatkan dari ayat-ayat yang sudah disampaikan oleh Allah kepada kita tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan pagi ini, dan akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yul